Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Tolong perhatikan, tubuh manusia adalah satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Tadi di awal saya sudah sampaikan itu. Dan tubuh manusia memiliki kemampuan secara otomatis dapat memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi ternyata tubuh kita ini memiliki kemampuan secara otomatis dapat memperbaiki sel-sel yang rusak. Tentunya dengan proses yang namanya regenerasi sel. Terkadang sakitnya kita tidak sadar, sembuhnya juga tidak sadar. Gitu kan? Nah, saya ingin menjelaskan poin 2 ini dengan bercerita 3 kasus. Kasus pertama, datang ibu-ibu umur 58 tahun. Dok, pinggang saya sakit. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sakit pinggang itu penyebabnya apa? Ya, kalau kurang minum itu hubungannya dengan organ apa? Ginjal. Ibu ini sudah datang ke dokter ahli ginjal, Pak. Diperiksa ternyata ginjalnya baik-baik saja. Berarti ginjalnya bukan penyebab dari sakit pinggang. Menurut Bapak lagi kira-kira apa lagi nih penyebab sakit pinggang? Apa? Saraf kejepit atau kita kenal sebagai HNP, hernia nucleus pulposus, daerah lumbar. Ibu ini juga sudah ke dokter ahli saraf, sudah di scanning tulang belakangnya, pun tidak ditemukan ada kelainan saraf kejepit. Dua dokter ini tidak menemukan adanya penyebab sakit pinggangnya, sehingga hanya memberikan obat analgesik, pereda nyeri. Datang ke klinik kami, dok tolong saya diobati. Nanti dulu jangan bicara obat, saya bilang. Bagaimana cara saya memberikan obat kalau saya tidak tahu penyebab sakitnya? Kan sudah diperiksa, dok. Belum komplit, saya bilang. Lalu bagaimana caranya? Ayo kita medical check up holistik. Kami punya teknologi yang kedua, namanya 3D NLS Bioscanner. Ini alat lebih canggih dari yang pertama. Alat ini saya temukan di Eropa. Penemunya orang Rusia. Dulu dipakai untuk pemeriksaan para astronot di sana. Alat ini teknologi non-linear system, pemeriksaan scanning organ dalam tubuh kita lewat gelombang otak. Jadi alatnya tidak besar, alatnya hanya sebesar meja ini, cukup tiduran di sebelah meja, dipasangkan alat ke kepala, tetapi nanti hasil yang keluar berupa sel-sel organ tubuh Bapak dari kepala sampai ujung kaki. Full color 3 dimensi. Jadi isi otak, jantung, paru, ginjal kelihatan semua di situ. Ini alat mirip kerjanya seperti MRI. Bedanya kalau MRI itu alatnya besar ya. Mereka pakai teknologi nuklir. Oleh karena itu MRI CT scan tidak boleh dipakai sering. Ya, ibu hamil tidak boleh, anak kecil pun ini disarankan jangan untuk CT scan MRI karena memakai teknologi nuklir pasti ada side effect. Tetapi ada alat terbaru dalam dunia kedokteran namanya 3D NLS Bioscanner, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan sama saya untuk memiliki alat tersebut ya. 4 tahun yang lalu saya datangkan ke Indonesia dan sampai hari ini saya pakai untuk menegakkan diagnosis pasien-pasien yang hari ini tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuhnya. Nah, seperti contohnya ibu tadi yang sakit pinggang, setelah diperiksa ternyata penyebab sakitnya bukan di tulang, bukan di otot, juga bukan di ginjal, tetapi penyakitnya ada di rahim. Ada infeksi di rahim, yang infeksi ini menyebabkan rasa sakit di pinggang. Setelah tahu penyakitnya infeksi di rahim, ya baru saya resepkan obat. Ya, tentunya obat herbal. Alhamdulillah 3 bulan sembuh dari penyakitnya. Datang lagi bapak-bapak umur 65 tahun. Dok, 3 bulan ini saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Nah, ini kalau kira-kira pasti semua sepakat mengatakan sakit mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit mah. Nah, betul tak? Pasti mengatakan, konotasi kita langsung berpikir, wah ini sakit mah. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa, Pak? Proma. Tidak salah, Pak. Oh, sakit mah minum proma.
ya, Milanta, Polisilen, obat antasid lainnya tidak salah. Tetapi kalau sudah 3 bulan minum Proma, Polisilen, Milanta, ya antasid tidak sembuh-sembuh, pasti ada something wrong di situ. Setelah beliau